Selamat pagi Bu Hana, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Divania Fazlina, Edis Adelia, dan Mega Widyastuti. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengaruh Budaya dan Pandangan tentang Kesehatan Mental. Jadi sebelum kita lanjut, kita sama-sama mengetahui bahwasannya definisi, gejala, dan penanganan tentang kesehatan mental di dunia ini sangatlah erat dipengaruhi oleh pandangan budaya. Seperti kita ketahui juga bahwasannya di dunia ini, budaya terbagi menjadi dua, ada budaya barat dan budaya timur. Hal tersebut dibedakan dari gaya hidup, tren, sopan santun, pendidikan, kepercayaan diri, ketertiban, pergaulan, perayaan, pola asuh, bahkan sampai keyakinan. Selanjutnya konsep sehat dan sakit. Menurut WHO, health is state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Atau dengan kata lain, sehat merupakan suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial. Jadi, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan saja. Sedangkan, kalau menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, nambah satu lagi, yaitu ada fisik, mental, sosial, dan spiritual. Setelah mengetahui konsep sehat dan sakit, kita ketahui bahwa sehat dan sakit memiliki dimensi-dimensi lagi. Sehat terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu dimensi organobiologik atau konsep sehat secara fisik. Ada dimensi psikologis, yaitu konsep sehat secara emosional atau kejiwaan. Ada dimensi sosial budaya, yaitu kemampuan seseorang dalam beradaptasi atau bersosial dengan lingkungan masyarakatnya. Kemudian, ada dimensi spiritual, kondisi di mana seseorang memiliki kepercayaan dan ia mampu menjalankan kepercayaannya dengan baik. Kemudian sakit, dimensi sakit dibagi menjadi 3. Ada disease, atau bentuk reaksi biologis terhadap suatu organisme. Ada sickness, yaitu penilaian seseorang terhadap penyakit. Kemudian ada illness, yang berkaitan dengan penerimaan sosial terhadap seseorang sebagai orang yang sedang mengalami kesakitan. Pengaruh budaya pada konsep sehat dan sakit, yaitu karena budaya mencakup aspek etnis dan variabel individu, sehingga budaya akan membentuk skema personal individu. Bagaimana kita biasanya tergantung dan cenderung pada budaya tempat kita hidup. Kemudian, pengaruh budaya pada kesehatan mental. Faktor budaya sangatlah mempengaruhi definisi, gejala, dan respon terhadap kesehatan mental seseorang. Misalnya, persepsi tentang kesurupan. Pada budaya timur, kesurupan itu masih dianggap karena kemasukan roh jahat, atau harus menjalani ritual-ritual untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuh seseorang. Namun, pada budaya barat, mereka menganggap fenomena kesurupan sebagai sebuah gejala psikiatris yang bisa dijelaskan secara ilmiah dan harus ditangani oleh profesional. Berikut adalah contoh film yang menggambarkan tentang bagaimana pengaruh kebudayaan barat dan pengaruh kebudayaan timur dalam memandang kesehatan mental, termasuk definisi, gejala, dan respon terhadap orang yang sedang menghadapi gangguan kesehatan mental. Namanya Niskala.
Seperti magnet pada umumnya, kala hanya bisa menarik. Dan aku tak kuasa untuk tidak tertarik. Sok deep banget sih. Woi bro, orang santai! Gak ada yang minta pendapat lo sih, sorry. Tanpa lo minta gue boleh dong berpendapat. Kecuali lo Orba. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah lihat di mana orang tuanya berada. Atau janjian dia anak haram. Loh, kita mau kemana? Kuburan. Dih, nggak paham. Rambutan basi. Yakin Pram yang nyanyi. Waktu itu dia nyanyi, pengunjung pada kabur. Ada dawai-dawai yang tak bisa dipetik. Lo selalu gitu ya? Sesepi itu hidup lo? Sekarang enggak. Kan lo yang anak indie. Kalau bikin caption tuh sedih banget. Bikin lirik kayak tersakiti. Emang lo aja kali anak zaman sekarang yang gak pernah ngelakuin hal positif. Stop! Gue bilang stop! Anjing lo! Miss Kala itu beda, Pram. Dia kenapa? Kalah. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup. Kau bukan rumah, kau bukan rumah. Everything is gonna be fine. Selanjutnya ada model-model kesehatan Barat dan Timur. Jadi, perbedaan dalam model-model kesehatan mental antara Barat dan Timur ini tuh bisa jadi variasi, tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai, dan sistem perawatan kesehatan yang ada di setiap wilayah. Namun, berikut ini ada beberapa perbedaan umum yang dapat ditemukan. Yang pertama itu ada pendekatan budaya. Pendekatan budaya di Timur ini tuh seringkali terdapat pendekatan kesehatan mental yang jauh lebih berfokus pada aspek spiritual atau holistik, termasuk penggunaan teknik meditasi, yoga, atau terapi berbasis filosofi seperti Zen. Di Barat, pendekatan mungkin lebih ke klinis dengan penekanan pada terapi berbicara dan pengobatan. Yang kedua itu ada stigma. Nah, stigma ini tuh terkait dengan permasalahan kesehatan mental dapat bervariasi di antara kedua wilayah ini. Beberapa masyarakat di Timur mungkin memiliki stigma yang jauh lebih kuat terhadap kesehatan mental. Nah, sementara di Barat ini upaya untuk mengurangi stigma yang telah lebih negatif. Yang ketiga ada keluarga dan komunitas. Nah, keluarga komunitas ini tuh banyak banget di budaya Timur karena peran keluarga dan komunitas itu sangat penting dalam mendukung individu yang mengalami permasalahan kesehatan mental. Namun di Barat ini tuh terapi individu mungkin lebih ke umum, meskipun dukungan keluarga itu juga penting. Selanjutnya ada sistem kesehatan. Nah, sistem kesehatan mental ini tuh dapat berbeda dalam hal akses, biaya, dan jenis perawatan yang tersedia di dalam Barat dan Timur. Terus ada juga keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik. Nah, beberapa budaya Timur ini mungkin memiliki pendekatan yang lebih seimbang antara kesehatan mental dan fisik dan perlu perhatian khusus pada praktek-praktek seperti perawatan diri dan pola makan. Selanjutnya ada penyakit. Nah, penyakit ini tuh seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit atau kelainan mental. Nah, seringkali menimbulkan perlakuan yang salah terhadap penderita penyakit mental, seperti contohnya terdapat fenomena di mana keluarga di daerah pelosok Indonesia lebih memilih memasung anggota keluarganya yang mengidap penyakit mental seperti skizofrenia ketimbang membawanya ke rumah sakit. Belum lagi penderita penyakit mental ini tuh diolok-olok dan dijauhi lingkungannya karena dianggap menyusahkan. Selanjutnya ini tuh penyakit mental yang melibatkan gangguan pada fungsi otak boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran. Contohnya itu ada depresi. Biasanya nih depresi ini itu kan mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang. Jadi bukan hanya perasaan sedih sementara aja, tapi kondisi ini juga dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Terus gangguan kecemasan, anxiety disorder. Salah satu contoh penyakit mental yang kelainan mentalnya umum. Ini termasuk berbagai kondisi di mana individu mengalami kecemasan yang intens. Lalu skizofrenia. Skizofrenia ini penyakit mental yang serius yang mempengaruhi pemikiran, emosi, dan perilaku seseorang.
Lalu ada attention deficit hyperactive disorder. Jadi gangguan neurobiologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan, mengendalikan impulsif, dan mengatur perilaku mereka. Dan terakhir ini ada gangguan makan atau eating disorder, kelompok kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh pola makan yang tidak sehat dan perilaku terkait makanan yang merusak kesehatan fisik dan emosional seseorang. Selanjutnya adalah konsep kesehatan mental. World Health Organization atau WHO mendefinisikan kesehatan mental tidak sekedar absensinya gangguan mental pada diri seseorang, namun juga seberapa individu dapat melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. Pendekatan psikiatri seringkali terokupasi dengan gangguan mental, karena gangguan mental adalah kondisi yang cenderung lebih mudah didefinisikan, yaitu dengan representasi gejala-gejala tertentu. Phelan pada tahun 2003 mengulas beberapa model dalam beberapa dekade terakhir untuk mendefinisikan kesehatan mental. Yang pertama adalah model A. Model A mendefinisikan kesehatan mental sebagai normalitas, yaitu kemampuan untuk mengasihi, bekerja, dan bermain, penyelesaian masalah yang efisien, aktualisasi diri dan orientasi masa depan, dan juga otonomi. Yang kedua adalah model B, mendefinisikan dalam bentuk psikologi positif meliputi cinta, kebijaksanaan, dan pengetahuan, semangat, keadilan, dan transcendence. Sementara model C mendefinisikan kesehatan mental sebagai bentuk kematangan yang meliputi kapasitas untuk mengasihi, ketiadaan pola penyelesaian masalah yang tidak produktif, serta harapan dan tujuan yang sesuai untuk kapasitas diri seseorang. Maka dari itu, kesehatan mental seringkali dikenali sebagai intelijensi sosial dan emosional, kesejahteraan subjektif, ataupun resiliensi. Yang terakhir adalah pandangan kesehatan mental. Murphy pada tahun 1962 dalam Berry 998 mengemukakan bahwa faktor budaya dapat memengaruhi kesehatan dalam segala bentuk cara, yaitu yang pertama adalah pendefinisiannya, pengenalan, gejala-gejala, prevalensi, dan respon oleh masyarakat maupun penyembuh. Yang kedua, pengenalan beberapa kondisi, baik sehat maupun sakit terkait dengan budaya seperti kesurupan, penyembuhan atau mekanisme pencarian pertolongan atau gejala psikiatris. Budaya memiliki konsep yang berbeda yang berasal dari variasi sejarah lokal setempat. Konsep psikiatris muncul dari sikap kolonialis oleh dunia belahan barat, namun berbeda dengan dunia non-barat yang melihat dunia dengan cara tradisional. Budaya telah mempengaruhi pengalaman dan ekspresi individu dalam memandang suatu masalah, termasuk kesehatan mental. Konsep psikiatri memandang masalah gangguan mental seperti depresi mayor atau anxiety dapat diatasi dengan obat-obatan atau psikotropika. Namun, pengalaman-pengalaman di balik gangguan mental tidak dipertimbangkan. Budaya memandang masalah gangguan mental ringan seperti depresi, kecemasan, simptom somatis sebagai adanya isu moralitas, ketidakharmonisan keluarga, dan bukan sebagai gangguan mental. Sementara, gangguan mental barat dianggap sebagian budaya sebagai adanya sihir, ilmu jahat, ketidaktaatan agama, dan isu moral. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.